Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afifah. Ada apa ya? Kelihatannya kau seperti ada sesuatu. Iya Pak, seperti yang kemarin saya sudah bicarakan dengan Bapak, hari ini saya ingin sekali bertemu dengan Bapak. Mungkin terlihat dari wajah saya yang gelisah ya. Hmm, Saya itu ini Pak mau sharing tentang salah satu siswa saya yang berangkatnya itu sesuka hati. Jadinya saya juga ikut sedih Pak. seperti itu. Berarti Ibu kira-kira ingin setelah kita berjalan ini, kira-kira ingin siswanya berubah atau bagaimana kira-kira? Iya Pak, jadi saya ingin siswa tersebut itu bisa rajin berangkat sekolah, dia dapat mengikuti pembelajaran setiap harinya, dan tidak bolos-bolosan lagi, tidak sesuka hati lagi, dan dia dapat uh, menyesuaikan dengan peraturan sekolah. Ya, sebentar saya tulis dulu ya. Ya Saya Pak. rangkum dari yang saya dengar dari Ibu tadi, intinya Ibu ingin siswa tersebut bisa menjadi siswa yang baik ya, Iya Pak. yang bisa belajar dengan baik, yang nyaman di sekolah, dan juga bisa berperilaku yang baik, itu yang Iya, tidak diinginkan ya Bu ya. bolos-bolosan terus. Kemudian Ibu bisa menceritakan mungkin ada masalah apa yang terjadi. Iya Pak, jadi begini, saya kan baru mutasi di SD Negeri 2 Jatiroto ini, dan Oh, saya diminta untuk mengampu kelas 1, di mana siswanya itu ada 15 siswa. Nah, tapi saat pertama pertemuan dengan anak-anak itu tidak lengkap, hanya ada 14 siswa. Jadi satu siswa ini memang sebelumnya juga berdasarkan cerita dari wali kelas sebelumnya, anak ini itu berangkatnya sesuka hati. Misal hari ini berangkat, besok tidak, hari ini berangkat, besok tidak, seperti itu Pak. Dan memang anak tersebut saya lihat ketika dalam pembelajaran itu juga kurang dalam menangkap materi Pak, karena kelas 1 itu dia datang dari rumah tangga, tidak dari TK, seperti hmm, itu. Nah, terus untuk apa namanya keberangkatan yaitu Pak, dia sering bolos. oh seperti itu ya. Nggih. Jadi sering membolos juga ya. Iya, dan Nanti, akhir-akhir ini juga, ini selama 2 minggu, dia juga tidak berangkat sekolah dengan alasan kalau berdasarkan orang tuanya itu katanya kakinya itu sakit. oh seperti Nggih, itu. kakinya sakit, ada sedikit luka di kaki, nah menyebabkan anak tersebut tidak berangkat ke sekolah. Hmm, Ya, saya juga bisa. sempat 1 minggu itu tanya juga ke orang tuanya, ternyata belum sembuh, dan orang tua tersebut kadang juga uh, menjanjikan kepada saya, Bu, ini anaknya besok berangkat. Tetapi setelah saya tunggu-tunggu itu tidak berangkat, dan saya juga mendapatkan WA dari orang tuanya kalau orang tua tersebut juga mengeluh tentang perilaku anak tersebut yang tidak mau sekolah. Oh, dari Ya. gambaran itu kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan anak seperti itu ya? Nah, Ibu lihat. iya Pak, saya juga ini sedang menanyakan kepada anak tersebut ketika dia itu berangkat, itu kalau saya lihat anak tersebut sebenarnya baik-baik saja. Dia juga ketika saya memberi saran besok berangkat ya, dia juga iya bu, tapi kenyataannya itu dia tidak berangkat. Dan saya juga kadang refleksi diri juga, apakah karena dia takut kepada saya atau adakah hal-hal yang lain, misalnya dijaili oleh teman, itu tidak ada. Dan memang kalau dari informasi teman-teman guru itu memang anak tersebut dari dulu, dari semester awal kelas 1 itu sudah memiliki perilaku seperti itu. Berarti memang dari dulu sudah
seperti itu, tapi Iya. mungkin belum ada penanganan mungkin ya. Iya, mungkin seperti itu, Pak, dan ini yang membuat saya gelisah dan membuat saya sedih. Anak yang Iya. harusnya 15 siswa ini 14. Sering-seringnya 14. Tapi kira-kira itu sudah punya gambaran untuk menangani anak tersebut mungkin? Untuk menangani anak tersebut, Pak, yang pertama mungkin saya akan koordinasi dulu dengan orang tuanya untuk selalu kerjasama dalam mendidik putranya. Kalau saya ibaratnya di sekolah, beliau ibunya di rumah, dan saya inginnya kerjasama menyuruh anak untuk datang ke sekolah seperti itu. Dan saya juga akan koordinasi dengan kakaknya. Kebetulan kakaknya itu kelas 4, Pak. Jadi saya di sini juga setiap bertemu dengan kakaknya, saya meminta untuk kakaknya itu diajaklah, ayo adiknya diajak ke sekolah, berangkat bersama. Nanti bareng-bareng, kalau adiknya pinter kan kamu juga senang, seperti itu. Dan Iya. untuk selanjutnya melakukan restitusi terhadap anak tersebut Ya. untuk menindaklanjuti kenapa dia berangkatnya kok sesuka hati. Mungkin dari kegiatan restitusi nanti ada jawaban-jawaban yang menjadi tindak lanjut saya untuk masalah ini. Untuk rencana Ibu berarti sudah banyak melakukan beberapa ya, termasuk mungkin mau melakukan semacam restitusi tersebut ya. Iya, Pak. Kalau dari segi orang tuanya mungkin bisa dijelas lagi bagaimana, apakah pernah memanggil atau memvisit seperti itu mungkin? Oh iya, Karena Pak. sudah Nah, lama iya, itu kayaknya. iya, Pak, ini memang saya rencana ingin home visit, Pak. Tetapi lagi-lagi ini terkendala oleh jadwal dari wali siswa yang sangat padat jadwalnya karena beliau ini memiliki profesi sebagai tukang pijat. Nah, kalau Oh, tukang pijat. nanti kalau saya ingin sudah WA dan ingin bersilaturahmi, beliau itu tidak bisa. Beliau itu jam 7 berangkat, jam 8 malam baru pulang. Ya, Nah, ya, seperti ya. itu. Nah, saya juga Waktu. beberapa hari ini juga sudah WA lagi, tetapi lagi-lagi belum pas untuk jadwalnya. Gitu ya. Berarti terkait dengan rencana Ibu untuk melakukan restitusi itu juga baik, karena pengalaman dari saya juga pernah melakukan restitusi dan alhamdulillah ya ada perubahan, walaupun perubahannya juga sedikit-sedikit sih waktu saya melakukan restitusi. Dan mungkin dari rencana aksinya Bu Afifah untuk melakukan restitusi itu kira-kira gambarannya bagaimana, terus tolong digambarkan untuk pelaksanaan restitusi tersebut. Untuk restitusi besok saya itu akan memanggil siswa tersebut di ruang yang berbeda, tidak di ruang kelas, tetapi Iya. hanya 4 mata, dan saya itu yang pertama tentunya menstabilkan identitas dari siswa tersebut terlebih dahulu supaya anak tersebut itu merasa tidak terpojokkan, dia nantinya bisa menceritakan segala sesuatu yang dialami. Nanti saya baru melaksanakan validasi tindakan yang salah, dan nanti akhirnya menanyakan kesepakatan kelas yang sudah diyakini bersama-sama. Dan semoga dengan adanya restitusi nanti saya juga mendapatkan jawaban mengapa siswa tersebut berangkatnya itu tidak setiap hari, kenapa kok dia berangkatnya sesuka hati, seperti itu. Berarti Ibu rencana mau melaksanakan sesuai dengan alurnya restitusi ya. Iya, Menurut saya Pak. juga baik sekali itu. Nah, kalau tidak ada cara lain, restitusi mungkin bisa merupakan jalan juga untuk mengatasi permasalahan Bu Afifah. Kemudian kira-kira mau mulai kapan itu untuk kegiatan restitusi?
Untuk kegiatan restitusi saya akan melaksanakan secepatnya, Pak. Mungkin dalam minggu ini nanti saya akan melakukan restitusi supaya saya itu tahu akar masalah dari anak tersebut itu apa, supaya dia itu memiliki kesadaran diri dan sehingga dia nantinya akan rajin berangkat ke sekolah. Dan mungkin untuk restitusi ini nanti saya juga akan melakukan home visit atau nantinya juga saya akan menjemput siswa supaya dia mau berangkat. Jadi pagi-pagi saya akan menjemput siswa tersebut. Saya kira apa yang akan Ibu rencanakan itu udah bagus sekali, itu sudah sangat bagus sekali. Mulai dari restitusi, mulai akan menjemput, dan mungkin untuk memanggil orang tua juga itu sudah sangat bagus dan akan segera dimulai berarti ya Bu ya itu ya. Iya Pak, akan Mungkin saya akan mulai. segera dimulai agar secepatnya mungkin anak agar tidak terlanjur mungkin ya Bu ya, menurut saya seperti itu. Ya, kemudian mungkin ada rekan kerja yang akan diajak untuk itu atau bagaimana? Iya Pak, untuk rekan kerja saya akan meminta bantuan guru pendidikan agama Islam mungkin Pak, itu beliau bernama Bu Tuti dan beliau itu asli Jatiroto, sehingga kan beliau merupakan tetangga. Nah, semoga saja dengan adanya Bu Tuti itu bisa membantu saya dalam memecahkan masalah ini. Ya berarti ada pelibatan orang ketiga ya. Iya, ada Pak. Berarti orang ketiga itu juga merupakan tetangga. Ya saya kira sudah bagus sekali itu. Berarti Ibu sudah punya rencana yang mungkin apa namanya sangat matang, gitu ya. Dan harapan saya juga bisa terlaksana dengan baik. Iya Pak. Kira-kira kedepannya jika semuanya sudah terlaksana dan ada perubahan pada siswa tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan untuk selanjutnya ke depan? Untuk yang selanjutnya, insya Allah saya akan lebih bersikap adil dan bijaksana. Jadi saya itu tidak akan menyalahkan dari Mas ini, tapi saya juga akan memberikan dia itu nasihat-nasihat, dan tentunya saya akan berkolaborasi baik itu dengan guru, dengan wali siswa tersebut, dan juga kepada kakaknya yang kelas 4, dan juga terhadap anak tersebut sendiri. Di sini saya juga nantinya insya Allah akan memberikan motivasi dan saya juga melakukan evaluasi diri. Nah, semoga dengan hal ini itu tidak akan terulang lagi. Iya, ya bagus sekali itu berarti rencana kedepannya Ibu ya. Dimulai evaluasi, bersikap adil dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana Bu setelah Ibu menyampaikan permasalahan Ibu dan kita sudah berbincang-bincang untuk hari ini, kira-kira sudah ada rasa plong atau bagaimana? Iya Pak, Alhamdulillah saya lega sekali Pak. Terlihat dari raut wajah saya juga ya Pak, tadi di awal kita percakapan saya itu merasa sedih, merasa gelisah. Tapi setelah saya di coaching oleh Bapak, saya mendapatkan arahan-arahan untuk tindakan yang akan saya lakukan, dan alhamdulillah dengan bantuan Bapak saya insya Allah akan melaksanakan tindak lanjut dari percakapan ini dan nantinya menghasilkan anak tersebut rajin untuk berangkat sekolah. Jadi saya sudah lega sekali Pak. Ya sama-sama, semoga Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu yang menurut saya juga sudah matang sekali dan bagus sekali. Harapan kita semuanya anak tersebut bisa berubah sesuai dengan tindakan yang Ibu lakukan. Ya amin. Mungkin Bu. Ya Pak, amin. Nah, besok kalau misalkan saya sudah melakukan rencana yang tadi kita bicarakan, insya Allah besok saya akan minta pertimbangan Bapak lagi, saya akan ngobrol lagi bersama Bapak untuk minta waktunya. Ya insya Allah nanti kalau ada waktu kita berbincang-bincang lagi.
Sampun demikian Bu, oke. Iya Pak, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Teguh, sehat? Ya alhamdulillahirabbil alamin sehat Bu. Cuma ini Alhamdulillah. Tapi ada kok ini ya Pak, dari raut wajah Bapak kok kelihatan gelisah? iya ini ada biasalah seorang guru kan pasti ada beberapa masalah. Jadi Iya, masalahnya biasa seperti masalah peserta didik. Kebetulan kan saya wali kelas. Nah, ini ada aja anak. Sebenarnya tidak semuanya, hanya ada satu anak yang mana ya? Itu kalau pas pembelajaran, entah pelajaran siapapun itu tidak semangat. Jadi bawaannya itu ingin tidur, tidur, pelajaran ini tidur. iya. Yang tidak tidur pelajaran olahraga. Oh, enggak. Pelajaran olahraga itu malah pas teori tidur. Iya Mungkin Pak. pas pelajaran saya mungkin karena saya wali kelasnya jadi tidak tidur. Tapi berdasarkan laporan dari para guru yang lain itu melaporkan bahwa anak tersebut tidur Pak. Seperti Seperti itu itu. ya. Saya inginnya kan anak itu ya bisa seperti anak yang lain lah, Oh iya bisa Pak. mengikuti pelajaran dengan baik seperti itu, berangkat Iya sekolah Pak. ya belajar, jadi tidak tidur melulus itu Bu. Iya Pak. Berarti dari pembicaraan ini apa yang ingin Pak Teguh dapatkan? Ya saya inginnya ya apa namanya solusi untuk memecahkan masalah ini, inginnya anaknya itu bisa kembali tertib, mematuhi aturan pada saat pembelajaran, bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak tidur seperti itu Bu. Oh iya Pak. Jadi Pak Itu Teguh di sebenarnya. sini ingin anak itu bisa tertib dalam Iya. pembelajaran, mematuhi aturan di dalam kelas, dan dia nantinya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Seperti itu ya Pak? Ya, iya betul Bu. Jadi yang ingin seperti itu karena ya dari informasi yang saya dapat dari teman SD-nya, karena saya juga bertanya kepada teman SD-nya kan itu kan ya, ternyata perilaku itu dari SD. Mungkin awal-awal pandemi mungkin itu yang menyebabkan anak tersebut tidur seperti itu. Oh iya Pak. Kemudian Dan saya juga dikasih informasi karena ada informasi dari temannya itu, kalau malam itu bermain HP, game-gamean, nah itu yang tidak tahu batas waktu. oh iya, Malam bukan untuk belajar, untuk ngaji, tapi malah game-gamean itu. game-gamean ya. Dan mungkin Pak Teguh bisa mendeskripsikan lebih lanjut terkait masalah yang dialami oleh Bapak, terutama yang di dalam kelas. Apakah ini hanya satu anak atau bagaimana Pak? Ya, setelah saya lihat itu hanya satu anak sebenarnya. Jadi anak tersebut 3 orang dari SD yang sama. Nah, yang 2 tadinya ikut-ikutan, tapi berdasarkan laporan guru itu bisa ditangani. Hanya satu anak ini. Dan juga akhirnya saya juga nyari informasi yaitu tadi tidurnya terlalu malam, bermain HP sampai malam. Jadi kadang jam 1 itu belum tidur. Saya juga kadang mengecek dari HP grup itu. Jam Oke. 1 itu masih online ya, di WA-nya itu masih online. Kadang saya juga bertanya, "Mas, kok belum tidur? Sudah jam 1." Katanya bilangnya, "Iya, Pak, ini mau tidur." Nanti terus hilang lagi offline. Nanti 15 menit kemudian saya kontrol Online lagi. online lagi. Iya, jadinya saya kalau setiap hari ngontrol situ kan saya tidak tidur juga akhirnya kan ya. Akhirnya Iya, saya Pak. juga ngantuk juga kan ya. Seperti itu. Dan juga dari pihak orang tua juga menyampaikan yang sama waktu pernah kita panggil, waktu ada laporan pertama. Intinya anak sulit sekali untuk terlepas dari handphone tersebut karena sudah terlalu sering waktu pandemi sampai sekarang, jadi kebablasan hanya seperti itu. Iya, Pak. Nah, dari yang saya tangkap dari pembicaraan ini tadi memang perlakuan anak tersebut itu
menyimpang ya Pak, termasuk menyimpang dalam pembelajaran. Nah, mungkin dari Pak Teguh sendiri sudah perlakuannya itu apa untuk anak tersebut? Perlakuan yang sudah Bapak lakukan dan bagaimana respon dari siswa tersebut? Untuk pelakuan yang sudah saya lakukan sih selama ini, saya menasehati, jelas ya, menasehati waktu saya pas mengajar. Anak itu tidak tidur, mungkin pas pelajaran saya mungkin ya, karena saya wali kelasnya. Otomatis saya punya kesempatan untuk memberi nasihat. Bukan hanya untuk satu anak, tapi nasihat yang berlaku umum untuk seluruh anak. Kemudian saya juga dari orang tua itu juga sudah pernah, nah anak juga pernah membolos juga sih. Jadi kalau di sekolah kita ada anak membolos satu kali saja, kita langsung panggil, kenapa ini membolos, orang tuanya kita kasih tahu. Katanya seperti itu, HP-nya selalu dipegang, tidak mau lepas dari HP. Jadi Gadget. akhirnya pada saat pembelajaran tidur seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, Iya, dan sudah saya peringatkan, sudah saya ingatkan, tapi memang belum khusus sih, baru sekitar okay. anak-anak Ya, yang lain. jadi memang Pak Teguh itu sudah menasehati, sudah mengingatkan. Ada tidak Pak, Pak Teguh merasakan perbedaan pada anak tersebut setelah dinasehati? Mungkin Pak Teguh bisa menceritakan lebih lanjut perbedaannya? Setelah saya nasihati, terus saya mendapat laporan dari Bapak Ibu guru yang mengajar sih, anak tersebut sedikit berubah. Ya, sedikit berubah, istilahnya kalau tadinya tidur terus, sekarang setengah tidur setengah tidak gitu. Tapi ya itu masih saja kalau tidak tidur tidak mengerjakan tugas. Nah, itu yang menjadi masalah lagi ya. Jadi kalau tidur otomatis tidak mengerjakan tugas. Kalau bangun juga cuma hanya ikut-ikutan mendengarkan, tapi tugasnya juga tidak dikerjakan. Seperti itu. Untuk kegiatan yang lain yang akan Bapak lakukan untuk menangani hal tersebut? Sebenarnya ingin memanggil secara khusus anak tersebut. Ya, sebutlah namanya si Mas B itu ya. Mas B itu sebenarnya kalau dari segi nilai itu waktu saya mengajar itu sebenarnya bisa mengerjakan. Saya mengajar matematika itu memang harus mendapatkan bimbingan khusus ya. Jadi anak lain kalau bersama anak lain mungkin agak terganggu. Jadi saya beri bimbingan khusus pada anak tersebut. Saya tuntun dan bisa mengerjakan itu. Tapi kalau tidak dituntun kadang cuma diem seperti itu. Jadi kalau dituntun baru mau mengerjakan. Nah, untuk itu saya punya rencana sebenarnya sih. Itu rencana saya ingin memanggil anak tersebut untuk kita beri semacam restitusi. Otomatis ya saya harus minta izin dulu ke anak tersebut, mau apa tidak saya restitusi seperti itu. Iya Pak, betul. Karena memang kalau restitusi kan itu sebuah pilihan ya Pak, jadi kita harus menanyakan kepada anak tersebut apakah mau atau tidak. Nah, mengapa kok restitusi itu dipandang berhasil Pak? Bisa diceritakan nanti kegiatan restitusinya bagaimana? Ya, saya memandang restitusi sebagai jalan juga. Kalau kita mengandalkan hukuman, anaknya udah di rumah dimarahi, di sekolah dimarahi, sama wali kelasnya dimarahi, akhirnya anak itu akan tahan banting, tahan dimarahi, diam saja ya. Nah, kalau saya berharap dari restitusi ini nanti saya ada beberapa langkah seperti menstabilkan dulu identitasnya, kita stabilkan, kemudian kita lakukan validasi ke anak tersebut, validasi kesalahannya, dan juga kita tanyakan keyakinan kelasnya yang sudah disetujui seperti itu. Tentunya juga dengan bahasa yang tidak menyudutkan gitu. Iya, Pak. Harapan saya sih anak tersebut dengan restitusi mungkin merupakan langkah yang baik untuk kemajuan anak dan perubahan anak tersebut. Itu Bu.
Iya Pak, saya juga Gimana? sangat setuju sekali dengan gagasan atau rencana yang akan Bapak lakukan. Hmm, Memang restitusi ini sangat perlu dilakukan, di mana nantinya itu untuk menstabilkan identitas anak tersebut ya Pak. Nah iya, mungkin ada kegiatan lagi tidak Pak selain restitusi? ya selain restitusi itu juga nanti mungkin saya melibatkan orang tua juga mungkin. Orang tua istilahnya juga saya restitusi mungkin ya. Oh iya Pak. Oh, kemarin kan baru secara umum dengan kepala sekolah mungkin face to face mungkin orang tua kan mau menyampaikan kenapa anak ini seperti itu, dan mungkin saya juga kasih solusi di rumah bagaimana mungkin HP-nya pada jam-jam tertentu tidak boleh on, harus diambil seperti itu, dan harus ada ketegasan dari orang tua karena kalau enggak nanti anaknya akan selalu seperti itu sampai besar, itu yang kita khawatirkan itu Bu. Oh iya Pak. Nah, untuk rencana dan gagasan yang akan Bapak lakukan ini, rencananya akan dilakukan kapan? Rencana sih secepatnya, kalau perlu besok gitu, biar anak tidak terlanjur mumpung belum tes. Jadi sebelum tes, sebelum pelaksanaan asas nanti kita lakukan restitusi. Jadi pada saat pelaksanaan paling tidak anak sudah mau belajar di rumah. Besok semester 2-nya anak masuk sudah bisa sekolah dengan baik tanpa tidur gitu Oh Bu. iya Pak, ya. Ya sangat setuju sekali ya Pak. Memang restitusi itu harus segera dilaksanakan supaya Iya. nantinya tidak terjadi hal-hal yang membuat kita juga merasa sedih karena di Hmm. kelas ketika ada anak yang satu saja kok tidur dan tidak memperhatikan Pak Guru Bu Guru kan Iya, rasanya iya. bagaimana ya Pak ya itu ya Iya. sedih ya. Dan mungkin untuk pelaksanaan atau rencana Bapak kira-kira ada yang bisa diajak kerjasama tidak untuk membantu masalah ini? Nanti saya juga konsultasi dengan guru BP. Kebetulan guru BP juga punya hak untuk menangani, jadi mungkin sebelum dan juga restitusi mungkin saya juga mau apa namanya kerjasama dengan BP untuk menangani anak tersebut. Seperti itu Bu. Dia harus ada kerjasama dengan BP menurut saya. Lalu komitmennya apa Pak Ya dari komitmen ke depan besok kalau anak tersebut berhasil saya restitusi kemudian berhasil, ya saya mungkin akan lebih mendisiplinkan anak lagi, tentunya dengan kedisiplinan yang baik, dengan disiplin apa namanya yang tidak berarti disiplin itu artinya menghukum, tapi kita tangani dengan baik jika ada anak yang melanggar. Kalau restitusinya berhasil, mungkin kalau ada anak lain yang seperti itu ya kita restitusi lagi. Jadi kita budayakan disiplin yang baik, yang karena kita juga sudah membuat keyakinan kelas, maka agar keyakinan kelas bisa dilaksanakan dengan baik ya otomatis kita harus mengingatkan selalu kedepannya seperti itu. Jadi biar oh tertib iya. semuanya dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik untuk anak-anak semuanya. Nah ya Itu. Pak, sangat setuju dengan Bapak ya. Alhamdulillah Hmm. tadi dari awal percakapan sampai akhir percakapan mungkin Bapak ingin menyimpulkan sudah ada perasaan bagaimana? Ya, alhamdulillah Bu, saya sudah menyampaikan unek-unek saya, masalah saya, dan alhamdulillah saya juga punya rencana, Ibu ternyata juga mendukung rencana saya. Ya rasanya plong ya, rasanya sudah nyaman dan saya semakin mantap untuk melaksanakan kegiatan restitusi tersebut. Karena Ya, berdasarkan pengalaman juga restitusi bisa berhasil untuk apa namanya menyelesaikan masalah dari anak-anak yang mungkin bermasalah Bu. Jadi saya sangat terima kasih sekali Ibu sudah membantu istilahnya memberi penguatan pada masalah saya dan memberi semangat pada saya dan juga penguatan untuk rencana-rencana aksi yang akan saya lakukan. iya Ya, Pak. harapan saya bisa terlaksana dengan baik dan anak itu bisa berubah dan Ya saya besok amin. bisa lebih baik dalam melaksanakan tugas itu. Iya Pak. Ya amin amin ya. Alhamdulillah Bapak tadi juga sudah menemukan Hmm. eh,
rencana atau gagasannya sendiri. Semoga nantinya dapat untuk menyelesaikan yang masalah yang Bapak hadapi. Ya. Ya, mungkin ada lagi Bapak yang ingin disampaikan. Ya, untuk sementara tidak ada Bu, cukup, dan saya sekali lagi sangat berterima kasih ya Bu ya. Oh ya Pak. Mungkin saya tak pamitan dulu ini, ada Oh ya tugas Pak. lain, nggih, matur Oh nuwun ya. sekali. Ya sama-sama Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.